Di episode sebelumnya saya membahas sedikit tentang bagaimana menyelaraskan menjadi magnet uang. Kali ini adalah tentang sebuah mahakarya kecerdasan yang memang dititipkan untuk manusia. Assalamualaikum Sobat SS, salam sejahtera dan sukses selalu. Tetap semangat menjalani hidup dalam mewujudkan mimpi-mimpi kawan sekalian. Bicara masa depan adalah sesuatu yang misterius, tentu. Dengan adanya hari ini, maka ada masa depan. Masa depan bukanlah nanti. Saat inilah kita menciptakan masa depan itu sendiri. Manusia didesain sangat luar biasa, yang kekuatannya 10 kali lipat dari yang kita bayangkan. Ada seperangkat tools di tubuh kita yang sedemikian super, ditanam oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita mengolah di muka bumi ini dengan kecerdasan alami melalui sebuah perantara. Apa itu, Bang? Bagi yang sudah tahu, tentu tidaklah asing antara conscious mind atau pikiran sadar betul dan subconscious mind atau alam bawah sadar. Istilah lain dalam komputer, pikiran adalah hardware dan alam bawah sadar adalah softwarenya. Semakin bagus software yang diinstal, semakin bagus pula sistem yang berjalan di dalamnya. Ini menjadi penting karena sebagai dasar atau pondasi fundamental bagi yang memang mungkin baru di dunia luar atau law of attraction. Saya menyebutnya sih ilmu akal-akalan. Itulah kenapa channel yang membahas seputar loa selalu menekankan kepada bereskan dulu alam bawah sadarnya. Sebetulnya apa sih itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar adalah tempat di mana semua memori pengalaman di dalam hidup sedari kecil ditangkap dan direkam menjadi belief system atau sistem kepercayaan. Dan di sana juga tersimpan sistem mental block yang memang tidak memberdayakan. Itu sederhananya. Bagaimana mereset alam bawah sadar kita? Yaitu dengan cara rutin mendengarkan afirmasi positif, merepetisinya, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bermeditasi dan lain-lain. Tidak perlu terburu-buru, santai saja. Setelah tahu ilmunya, barulah kita terapkan metode yang sekiranya pas. Ada banyak teknik yang bisa digunakan dalam bermanifestasi untuk mencapai tujuan tertentu atau menarik hal yang diinginkan. Banyak channel yang membahas seputar manifestasi dan memberikan informasi bermanfaat tentang loa. Dan itu sangat membantu juga untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dari masing-masing orang yang mempraktekannya. Nah, saya singgung lagi seperti yang ada di video sebelumnya. Apa yang diharapkan dan diinginkan harus dipertegas, perlu diperjelas. Analoginya, Anda datang di sebuah restoran, ketika ditanya mau pesan makanan apa mbak, mas, tapi bilangnya terserah deh mbak, bebas. Yang punya restoran tentu kebingungan. Ini orang gak jelas apa maunya. Sedangkan makanan itu banyak, pasti tidak akan dilayani. Sering juga kan kalau ditanya bebas deh apa aja, terserah deh yang mana aja. Nah kan, analogi lain misalnya radio, nyari lagu pop di radio Sonora FM, tapi gelombangnya AM. Sampai radio jadi batu pun tidak akan pernah ketemu itu frekuensi atau gelombangnya. Begitulah analogi semesta menerima energi dari seseorang pada vibrasinya masing-masing. Apa yang dipancarkan, itulah yang akan dikembalikan. Dalam hal relationship pun misalnya, ingin punya pasangan hidup yang baik sesuai versi yang diinginkan, tapi vibrasi seorang tersebut masih nakal,
masih pada pola-pola yang berlawanan. Lagi-lagi karena alam bawah sadarnya belum di-reprogram atau uninstall dan mengganti dengan sistem kepercayaan yang baru. Hasilnya apa? Maka hasilnya tentu menyesuaikan dari vibrasinya. Contohnya sistem kepercayaan yang lama ada di bawah sadar seseorang itu yakin betul dia sulit mendapatkan jodoh, maka hapus memori tersebut dengan merepetisi afirmasi setiap hari, misalnya dengan beranggapan aku mudah mencari pasangan, atau aku sudah punya pasangan hidup saat ini, aku layak mendapatkan pasangan, dan lain-lain. Emang begitu ya cara kerjanya? Begitulah kura-kura. Karena semesta menangkap vibrasi getaran kita 24 jam full. Rasa apa yang kita pancarkan itulah yang akan dikembalikan dengan hal serupa yang tak terbatas, yang termanifestasi. 85% aktivitas kita sehari-hari adalah berdasarkan memori yang terinstal di softwarenya atau subconscious mind alias bawah sadar, yang autopilot menuntun kepada kejadian-kejadian yang dialami sampai detik ini. 15%-nya adalah kesadaran betul. Saya tidak akan membahas rinci soal mekanismenya. Intinya, semesta menangkap frekuensi yang kita pancarkan melalui alam bawah sadar dan akan dikembalikan dalam bentuk serupa yang tak terbatas menjadi bentuk fisik atau kejadian-kejadian yang saat ini kita lihat atau alami. Begitupun sobat SS menonton video ini, alam bawah sadarlah yang menuntunnya. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang kebetulan, bukan? Artinya apa sebetulnya pesanan kita? Pesanan di sini dalam arti tentu dengan emosional, rasa yang diciptakan, keinginan yang mau ditarik atau diwujudkan, bagaimana pesanan mau sampai, sedangkan apa yang dipesan saja tidak tahu. Kita sebagai manusia mengharapkan atau menginginkan sesuatu hal kepada Sang Maha Sumber, tentu harus lebih spesifik, kalau bisa sih bermanfaat bagi banyak orang. Memang tidak semudah yang diucapkan, tapi tidak ada salahnya jika menerapkan secara teratur untuk lebih memperjelas tujuan dan pencapaian seperti apa dan apa yang diinginkan. Itu secara spesifik. Contohnya dengan teknik visualisasi. Jika kita sudah menetapkan, kemudian tidak lantas hanya diam dan menunggu uang jatuh dari langit, itu adalah sesuatu yang konyol. Kita hanya diminta belajar berada pada posisi yang kita inginkan saat ini juga, alias berada pada vibrasi tersebut. Masa depan bukanlah nanti. Sekali lagi, masa depan bukanlah nanti, tapi hadirkan pada saat ini, karena itu yang akan ditarik kemudian. Contoh lain, ingin sukses di hal tertentu atau ingin diberi kelancaran rezeki, tapi vibrasinya suka mengeluh, tentu frekuensinya gak nyambung. Alhasil, doa yang diharapkan menjadi netral, alias tidak ada hal apapun yang terjadi. Sekalipun terjadi, itu karena keajaiban dari rahmat ilahi yang diberikan pada orang tersebut yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.